traveler, siap-siap dibuat kangen lagi sama Jogja. Kali ini aku mau ajak kalian explore Jogja 3 hari 2 malam. Kita mulai hari pertama dengan check-in di Hotel Tentrem Jogja yang terkenal super nyaman dan mewah. Kamarnya tuh luas, terus dapat 2 bed. Satu bednya tapi udah gede banget sih. Kalian bisa cek video aku satunya untuk full review Hotel Tentrem. Lanjut ke tujuan pertama kita, ada di Ayam Goreng Tojoyo. Di sini ayam gorengnya itu khas banget, digoreng dadakan, bumbunya meresap sempurna, dan yang bikin lagi adalah sambal dan kremesannya. Jadi di sini tekstur luarnya renyah, tapi dagingnya juicy dan bumbunya benar-benar meresap sampai ke tulang-tulang. Ayamnya juga lembut banget, kayak yang bisa kalian lihat. Kalian wajib banget makannya pakai sambal korek ini karena ini itu super enak. Pokoknya sekali hap kalian gak bakal bisa berhenti. Coba ini yuk. Nah ini enak banget. Ini aja aku ngeditnya sambil ngiler lagi loh. Makannya itu wajib pakai nasi. Ya udah kita lanjut makan yuk. Setelah perut kenyang, kita bergeser ke Bantul, tepatnya ke Gereja Hati Kudus Yesus Ganjuran. Tempat ini tuh unik banget, perpaduan arsitektur Jawa Hindu dengan Katolik. Ada mitos kalau kalian bawa pasangan ke sini bakalan dikasih petunjuk, apakah kalian berjodoh atau enggak. Bener nggak ya mitosnya? Habis ibadah, ini waktunya makan dessert lokal, es dawet khas Jawa Tengah. Dawet ini refreshing banget, perpaduan santan segar, gula merah asli, dan dawet putih kenyal. Diaduk-aduk dulu, dan ini manisnya tuh pas loh. Aku bukan tipe orang yang suka makan makanan manis, tapi menurut aku ini manisnya pas dan gak bikin giung. Habis itu kita lanjut ke Gua Maria Sendang Sriningsih. Jadi Sriningsih itu berarti sumber atau mata air kasih karunia. Gua Maria ini dibangun di lereng perbukitan dan dikelilingi pepohonan yang rindang, membuat udaranya jadi sejuk. Denger deh doanya Jose. Atas semua berkah yang diberikan ke Jose, biar Jose bisa tumbuh jadi anak yang baik. Biar Jose jadi anak pintar, biar gampang diurus sampai besar. Thank you Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Lucu banget kan, dia nggak mau balik loh, dia mau berdoa lagi. Lanjut di hari kedua, kita brunch di Om Jola Resto. Makanannya menggugah selera banget kan. Plus tempatnya juga family friendly. Dan yang paling penting luas sih. Ditambah makanannya juga enak-enak, terus juga affordable banget. Ini super hidden gem sih. Next, perjalanan dilanjutkan ke salah satu situs peziarahan yang paling terkenal, Gua Maria Sendang Sono di Kulon Progo. Untuk sampai ke kompleks utamanya, kita akan menapaki tangga panjang yang artistik. Sendang Sono itu tempat suci yang dipenuhi sejarah. Arsitekturnya dan vibes-nya benar-benar calming banget. Habis beribadah, rasanya enak banget deh kalau ngopi. Aku lanjut ke Kopi Ampirono. Nah, di sini menawarkan pengalaman ngopi yang gak terlupakan. Itu di tengah hamparan sawah hijau yang super luas. Harganya juga murah meriah loh. Terus di sini ada kejadian lucu, yaitu Jose ngompol. Bisa-bisanya Jose ngompol di Kopi Ampirono ini. Terus ini kita semua pada ketawa dulu, sampai si Jose bingung sendiri kenapa gak ada yang bantuin dia. Lihat deh mukanya Jose, lucu banget. Lagian bisa-bisanya lu ngompol di kafe, tapi nggak apa-apa lah, pengalaman. Dan ini dia teriak-teriak buat minta tolong. Ya udah ya, kita bantuin Jose dulu deh, kasihan ya anaknya ngerengek-rengek. Nah lanjut, lihat deh pemandangannya bagus banget kan. Kalian nggak bakalan nemuin sih kalau di kota. Kita coba dulu ya. Nih, teh tubruk khas banget, khas di Jawa. Panasnya luar biasa, panas. Pakainya gula batu. Sambil nunggu cair, kita coba yang mana ya? Coba dulu ya. Ini apa namanya? Teh tubruk. Ciri khas banget ya di sini ya. Nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan gula aren. Kalau ini zaman dulu sekali. Teh pakai susu kental manis. Kalau zaman sekarang udahnya kita tunggu sampai dia turun lagi, baru itu ini udang kunir asem. Kita cobain. Wih, Jawa banget rasanya, enak. Boleh. Sama ini nih yang terusnya nih harus dicoba nih, pisang goreng. Panas banget tapi enak.
Oke. Pisangnya matang, terigunya enak, lumayan. Oke. Terus sama kita cobain, sama kita cobain tempe. Jadinya ya. Gitu. Cocok buat kita sore-sore makan. Kita cobain lagi yang lain ya. Sambil kita lihat pemandangan yang ada. Ya. Lanjut, di sini kita pindah hotel. Malam ini kita nginap di Yates Colony Jogja. Hotel ini terkenal dengan desain artsy minimalisnya yang estetik banget. Nah, malam ini kita mau kulineran malam legendaris Soto Kadipiro baru yang udah berdiri dari 1921 loh. Kuahnya bening tapi kaya rasa, gurihnya pas dan bikin lagi. Isiannya itu ada ayam suwir, toge, dan perkedel yang kriuk-kriuk. Jangan lupa tambahin irisan jeruk nipis dan sambal. Perfect banget. Kebetulan di hari kedua ini tenggorokan aku lagi kurang enak, jadi makan soto ini pilihan yang pas banget. Pagi ini kita sarapan di hotel aja di Yates Colony. Kalian bisa lihat menunya lumayan beragam. Khas makanan hotel sih, cuma rasanya oke banget. Oh ya, di sini juga ada jacuzzinya. Jadi kalau kalian capek bisa berendam air hangat, enak banget kan? Terus pagi ini kita berburu lupis Mbah Satinem yang legendaris banget. Dan bahkan lupisnya itu udah pernah masuk Netflix loh. Kalau ke lupis ini selalu antri, terus kalian harus ambil antriannya ini. Hanya kalau ke lupis ini tuh harus dari pagi-pagi banget biar nggak ngantri panjang. Jadi lupisnya itu kenyal, ketan, hitamnya pulen, dan disiram gula merah kental yang manisnya alami. Ini jajanan dari zaman aku masih kecil yang sampai sekarang aku masih suka banget, dan meskipun jualannya udah lama tapi rasanya masih sama. Beli lupis di sini emang harus sabar sih, soalnya masih Mbah Satinemnya sendiri yang ngerjain. Belum ke Jogja kalau kita belum makan gudeg. Ayo kita ke gudeg Bolindu. Bayangin beliau udah berjualan dari zaman penjajahan tahun 1940-an, dan gudeg ini juga udah masuk serial Netflix. Jar kan kalau antriannya panjang karena pilihan gudegnya juga ada berbagai macam. Gudeg ini rasanya pas banget di lidah aku. Kalau biasanya makanan Jogja itu cenderung manis, menurut aku gudeg ini balance sih antara manis sama asinnya, jadi beneran masuk ke lidah aku. Dan lucunya pas aku lagi makan ini ada makcik-makcik Malaysia yang nanyain ke aku, itu makanan apa sih? Ini lucu banget sih. Oh ya, aku makan gudegnya ini pakai krecek. Setelah gudeg, kita hunting jajanan di Pasar Patuk, Jogja. Pasar Patuk ini pasar tradisional yang rame, surga buat pecinta jajanan dan makanan unik khas Jogja. Hati-hati jangan sampai kalap. Tapi kalau kesini sih aku udah pasti beli jenang. Terus ada juga jajanan-jajanan pasar dan itu murah-murah banget. Lanjut beli nasi kuning. Habis itu saatnya borong oleh-oleh. Aku pilih bakpia juara 1. Mereka punya varian modern yang enak banget. Kemasannya juga premium, cocok untuk hadiah. Dan yang paling penting harganya juga super affordable. Terakhir yang wajib gak boleh ditinggalin, Tempo Gelato. Ini salah satu gelato paling populer di Jogja dan selalu rame. Mereka terkenal dengan gelato yang dibuat secara homemade dengan bahan-bahan alami. Pilihan rasanya itu ada banyak banget, bahkan ada rasa-rasa unik yang terinspirasi dari rempah lokal. Contohnya kayak kemangi, serai, bahkan cabe. Nah, tekstur gelatonya sendiri itu super creamy dan rasanya intens, tapi untuk manisnya itu pas dan gak terlalu giung. FYI, saking terkenalnya gelato ini sampai ada artis Korea loh yang kesini. Kalian para K-popers pasti gak asing deh sama si artis Korea satu ini. Iya, si Seventeen itu. Yap, dan itu dia 3 hari 2 malam di Jogja yang padat, penuh rasa, dan seru banget. Like, share, dan subscribe untuk itinerary seru lainnya.